Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Namun percaya kepada Tuhanku, Dia tak pernah tinggalkan diriku. Dan aku berharap hanya kepadanya hingga aku berjumpa dengan Dia. Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Percaya kepada Tuhanku, Dia tak pernah tinggalkan diriku. Dan aku berharap hanya kepadanya hingga aku berjumpa dengan Dia. Namun ku percaya kepada Tuhanku, Dia tak pernah tinggalkan diriku. Dan aku berharap hanya kepadanya hingga aku berjumpa dengan Dia. Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Haleluya, shalom Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online GBI Sigma. Untuk itu sebelumnya kita memperkatakan bersama-sama iman percaya kita kepada Tuhan. Aku
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita saat ini untuk kita masuk di dalam benih kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Dia, kita meninggikan Allah kita yang luar biasa, dahsyat, ajaib dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita mau katakan, Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kembali. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Sertai tiap langkahku.
kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu, jadi kebesaranmu bersamaku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu hati dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang begitu baik mengasihi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami menghampiri Engkau, mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia Tuhan yang telah Kau nyatakan bagi setiap kami. Kembali kami boleh beribadah pada saat ini. Kami telah memuji, memuliakan Kau, bahkan di antara kami semua telah memberikan persembahan yang datang dan asalnya daripada Engkau. Berkat yang begitu melimpah buat setiap kami. Kami kembalikan untuk ucapan syukur kami kepadamu karena Engkau begitu baik mengasihi. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi, supaya mereka memberi dengan iman karena mengasihi Tuhan dan karena telah diberkati oleh Tuhan. Berkati sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuduskan hati kami, pikiran dan seluruh keberadaan kami, supaya kami layak untuk menikmati berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa untuk setiap kami, sehingga hidup kami semakin bertumbuh, berbuah dan memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita katakan sama-sama. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita sekalian untuk menikmati hadiratnya melalui apa kata Tuhan kepada kita kali ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam rangkaian khotbah serial berasal dari kitab Injil Matius yang terus bergerak dari pasal ke pasal. Saya ingin menyampaikan satu tema yang penting buat kita, bagaimana kita menjadi orang Kristen dan sikap yang benar ketika kita akan mengikut Yesus. Saudara-saudara, kita akan belajar dari penyataan yang sebaliknya, yaitu sikap yang salah ketika seorang akan mengikut Yesus. Biasanya lebih mudah untuk mengingat sesuatu yang dilarang daripada mengingat sesuatu yang disuruh, saudara. Karena di dalam perintah Tuhan, perjanjian lama juga ada perkataan-perkataan yang Tuhan, yang intinya memang firman Tuhan itu ada dua hal. Yang pertama adalah jangan, yang kedua adalah lakukan. Nah, kita akan belajar dari yang negatif, supaya kita juga mengerti bahwa dunia ini ada dua polar, dua kutub antara positif dan negatif. Tapi kali ini kita akan belajar dari sisi negatif tentang bagaimana kita mengikut Tuhan sehingga itu menjadi salah dan kita tidak akan mengikutinya dengan cara yang salah. Kita baca di dalam Matius pasal 8 ayat 18 ayat sampai ke dalam ayat yang ke-22. Matius pasal yang ke-8 ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat kita sekalian begitu cepat saja. Bapak Ibu Saudara memperhatikan dengan Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing di rumah. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilingnya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ini adalah orang yang pertama. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kemudian yang kedua, yang seorang yang lain, salah seorang muridnya, saudara, dan konon beberapa penafsir adalah Filipus, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, kepada Filipus, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati." Bapak Ibu Saudara. Dan juga di dalam Lukas pasal 9, di sana dikatakan, saya akan kaitkan biar kita mengerti secara utuh dari keseluruhan apa yang menjadi tema kita hari ini, yaitu Lukas di pasal yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Lukas pasal 9. Mari saya akan bacakan
buat saudara sekalian. Lukas 9 ayat yang ke-62 yang berkata, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada 3 hal orang yang harus dihindari ketika mereka mengikut Tuhan. Kalau menjadi murid Tuhan adalah menjadi pengikut Tuhan atau yang disebut Kristen adalah mempunyai syarat diselamatkan untuk mengikut Tuhan, menjadi seperti Yesus itu mempunyai syarat, saudara. Kalau Tuhan mati di atas kayu salib memang tidak ada syaratnya, saudara harus melakukan supaya Yesus mati. Karena kematian Yesus karena dia mengasihi saudara. Dan dia sendiri yang berkorban untuk saudara karena dia mengasihi Bapa dan mengasihi saudara. Jadi darahnya tidak bisa saudara beli dengan cara apapun. Pengampunannya tidak saudara dapat beli dengan cara apapun. Tapi ketika saudara dan saya telah menjadi orang Kristen dan disebut Kristen adalah karena saudara dan saya pengikut Yesus, maka ada syarat yang harus saudara dan saya penuhi supaya saudara layak untuk kerajaan Allah. Jadi kekristenan bukan sekedar cuma-cuma dalam hal bagaimana saudara diampuni, saudara dilepaskan dari dosa, dari pahukuman, karena hanya darah Yesus yang melepaskan saudara dari kematian. Seperti juga anak domba jantan yang sulung, yang umurnya setahun itu disembelih dan darahnya dioleskan di jenang pintu keluarga Israel, sehingga orang-orang Israel boleh terbebas dari kuasa Firaun, kuasa perbudakan. Demikian darah Yesus telah membebaskan saudara dari kematian yang kekal. Tetapi ketika saudara sudah menjadi anak Tuhan, itulah tahap yang pertama, darahnya yang telah menyucikan saudara. Saudara masuk dalam keluarga Allah, saudara harus layak menjadi seperti Yesus, harus berkenan seperti Yesus. Itulah Tuhan memberi 3 syarat bagaimana kita menjadi murid Tuhan, dan syarat yang sebaliknya supaya kita tidak ikuti, yaitu cara yang salah ketika orang mengikut Yesus. Yang pertama di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-20, Bapak Ibu Saudara. Matius pasal yang ke-8 ayat yang 20 saya akan bacakan kembali. Kepada Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu Saudara, jawaban ini adalah jawaban seolah-olah terlalu jauh dengan keinginan orang yang ingin mengikut Yesus, yaitu ahli Taurat. Dia berkata, guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Saudara, kalau dengar perkataan ini rupanya banyak juga orang Kristen kali ini ingin mengikut engkau, hanya engkau Tuhan, hanya engkau yang kurindu, sekali Yesus tetap Yesus. Kadang-kadang mulut kita terlalu cepat untuk berkomitmen, tetapi ketika menghadapi masalah kita tidak sanggup dan undur. Saudara, Tuhan Yesus melihat hati orang Farisi atau ahli Taurat ini, dan dia berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini berbicara tentang mengikut Yesus dengan alasan hanya ingin memperoleh berkat sementara di dunia ini. Itu salah, saudara. Itu tidak layak. Saudara pasti kecewa. Menginginkan Yesus hanya menjadi pemuas kebutuhan di dalam kehidupan yang sementara. Tuhan Yesus hanya dijadikan alat seolah-olah, walaupun mungkin itu ada orang-orang Kristen yang masih kanak-kanak demikian. Jadi datang ke gereja, mengikut Tuhan, menyanyi dengan begitu luar biasa komitmennya, tapi hanya ingin supaya dia menyelesaikan masalah yang sementara, saudara. Sakit, penyakit, mungkin ekonomi, mungkin persoalan keluarga, itu masalah yang memang nyata kita hadapi sebagai orang percaya. Tetapi itu bukan tujuan utama, saudara. Sebab kalau kita lihat banyak hal di dalam Alkitab, kalau kita baca secara utuh,
Bagaimana Tuhan Yesus mengajar bahwa saudara hidup mempunyai iman yang benar. Maka jangan arah kita, tujuan kita mengikut Tuhan, alasannya hanya ingin memperoleh berkat yang sementara. Saudara, Tuhan telah memberikan rahasia bagaimana saudara akan mendapat berkat di bumi ini. Tapi bukan menjadi tujuan utama. Yang menjadi tujuan utama adalah tetap bagaimana Tuhan itu menjadi fokus. Tuhan menjadi yang terutama dan paling utama. Sehingga Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat yang 33, itulah yang menjawab bagaimana orang mau mengikut Yesus sebagai pemula. Dia dikatakan yang demikian bunyinya bagi saudara dan saya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau kita mendapatkan Yesus lebih dari semua, kalau kita mendapatkan kerajaan Allah, mencarinya dengan sepenuh hati, dengan akal budi, dengan kasih, dengan hati, dengan pikiran dan perasaan, semua kita pertaruhkan hanya untuk kerajaan Allah, yaitu untuk Tuhan sendiri, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi justru sebaliknya, kalau kita justru mencari apa yang tidak penting, seperti rumah, seperti apa yang kita perlukan menjadi hal yang utama melebihi daripada Tuhan, maka pengikutan saudara dan saya kepada Yesus tidak layak menjadi seorang murid. Yang pertama, alasan yang salah ketika kita mengikut Tuhan Yesus adalah dengan tujuan hanya ingin memperoleh berkat yang sementara. Karena pola pikir seperti itu adalah pola pikir orang yang beragama duniawi. Orang dunia yang beragama, yang Tuhannya adalah lain daripada Bapa, lain daripada Yesus, lain daripada Roh Kudus, mereka mencarinya dengan luar biasa untuk hal-hal yang sementara. Karena mereka berpikir begini, wah kita berbahagia ya kalau kita juga punya surga dunia, tapi juga surga yang sesungguhnya. Yang kedua, saudara, di dalam pasal 8 ayat yang ke-22, di sana dikatakan, mari kita baca pasal 8 ayat yang ke-22. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati. Kalau ini lebih dekat kepada seorang Kristen, karena itu adalah murid Tuhan. Ya, tapi Yesus berkata, ikutlah aku dan orang-orang mati, biarlah menguburkan orang-orang mati. Saudara, yang kedua, kesalahan daripada seorang yang akan mengikut Yesus dan tidak layak menjadi orang Kristen yang sejati atau pengikut Yesus yang sesungguhnya adalah mengikut Yesus tapi masih mengutamakan perkara-perkara duniawi. Kalau tadi tujuannya ini tidak mau meninggalkan, masih berat, masih memikirkan. Di gereja pikirannya di rumah, berdoa pikirannya melayang-layang. Melayang-melayang terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Kita tidak konsen, kita masih takut tentang sesuatu yang hilang dari dunia ini. Saudara-saudara, itulah yang Tuhan tegur, mengikut Yesus tapi masih mengutamakan atau tersandung dengan perkara-perkara duniawi. Kita baca dalam 2 Timotius pasal 2, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat, yang demikian bunyi firman Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, prajurit adalah seorang yang berada di bawah komandan. Komandan kita siapa? Yesus. Kalau kita mengikuti komandan kita, bos kita di lapangan, dalam peperangan, kita ini berperang. Tapi peperangan kita terhadap apa yang kita inginkan yang menyimpang dari Tuhan. Maka kita tidak lagi memperdulikan apa yang kita inginkan. Yang kita rindukan mestinya justru apa yang dimau oleh komandan. Dan itulah yang Tuhan katakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Apa itu? Ya keberadaan kita hari lepas hari.
Ya tapi kan sekarang lagi ngetren Pak, kalau kita tidak punya ini dikira tidak bergaul atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Bagi orang Kristen, hidup kita harus tertuju kepada kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan kita sekarang ini adalah sementara. Walaupun kita perlu apa yang kita butuhkan, gereja pun perlu apa yang dibutuhkan, tetapi bukan menjadi fokus utama sehingga kita kehilangan Tuhan. Kita kehilangan hati, kita kehilangan pikiran yang benar. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua, cara yang salah dan sikap yang salah ketika mengikuti Yesus adalah masih memikirkan perkara-perkara duniawi. Seorang prajurit kalau di lapangan sedang dia mencari musuh, dia tentu harus tidak ingat lagi kepada apa yang di rumah. Dia hanya berfokus bagaimana dia mengalahkan musuh. Dia berfokus harus menang. Dia singkirkan semua acara yang lain supaya komandannya itu berkenan kepada Tuhan. Jadi tidak lagi memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, tapi perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang menyenangkan Tuhan. Seperti Yesus menyenangkan Bapa, demikian juga kita harus menyenangkan Tuhan. Sebab kalau ada orang mati bagi manusia, maka manusia itu juga harus hidup untuk orang yang mati itu. 2 Korintus 5 ayat 15. Saudara dan saya, Yesus sudah mati buat saudara dan saya dan bangkit untuk saudara. Mestinya kita juga hidup untuk Yesus, karena dialah yang telah memiliki hidup saudara dan saya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita pikirkan hal-hal yang sementara, sehingga kita tidak konsen ketika kita melayani. Ketika kita mau mencari Tuhan dalam pelayanan, kita masih pusing dengan apa yang kita inginkan. Padahal Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Jangan khawatir, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang memperdulikan saudara dan saya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita baca di dalam Lukas pasal 9. Kembali kepada ayat bacaan tadi, Lukas pasal 9, kesalahan atau sikap yang keliru ketika kita ingin ikut Yesus adalah di dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tidak layak di dalam pemerintahan Allah, tidak layak di istana Tuhan, tidak layak menjadi anak Allah. Begitu mulia dan agung kita menjadi anak Tuhan. Kalau sikap perangai kita, tabiat kita belum mempunyai sikap bangsawan rohani, maka Bapak Saudara dan saya belum berhak dan layak ikut Tuhan. Kenapa? Saudara, dibacakan setiap orang yang siap membajak itu harus fokus ke depan. Tujuan saudara kemana? Kekekalan. Saudara dan saya mempunyai tujuan hidup yang sejati. Saudara 70-80 tahun di dunia ini sangat sementara dengan kehidupan yang saudara akan alami yang akan datang. Karena itu jangan lagi kita menoleh ke belakang, saudara. Jangan lagi menoleh ke belakang. Sebab kalau kita menoleh ke belakang, sekalipun itu baik, kita tidak menjadi fokus. Banyak orang mengatakan bahwa menoleh ke belakang ini hanya berkaitan dengan hal-hal yang buruk. Saudara, hal yang baik kalau kita hanya menceritakan apa yang baik, tetapi kita tidak bekerja, akhirnya kita isinya cuma mengenang sesuatu yang baik, tapi kita kehilangan daya guna, kreativitas, hanya mengingat masa lalu, entah itu baik maupun buruk, apalagi buruk. Yang baik pun kalau memang tidak bermanfaat tidak perlu. Sekarang kita harus bekerja untuk yang akan datang. Kita harus fokus untuk yang akan datang. Jangan lagi menoleh. Mari kita baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Dari sikap yang salah, sikap yang ketiga yang salah sehingga kita tidak layak ikut Tuhan. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Mari saya akan bacakan buat saudara dan saya. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 yang demikian
Bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah mengangkatnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus mengarahkan kepada panggilan surgawi. Berbicara surga, berbicara hidup yang kekal. Berbicara surga itu berbicara tentang mahkota, ya. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari untuk memperoleh hadiah. Saudara, tentu kita semua senang kalau kita mendapat hadiah dari Tuhan. Ini berbicara tentang firman. Karena itu saudara, tinggalkan masa lalu saudara. Sekalipun saudara mempunyai masa lalu yang baik, enggak terlalu banyak kita ceritakan. Kita kerja, kita fokus, kita lakukan untuk yang akan datang. Saudara, jangankan masa yang baik yang lalu, yang masih menjadi kenangan saudara dan saya, masa yang buruk aja masih kita ingat-ingat. Apalagi itu, tinggalkan semua. Karena itu adalah sampah yang akan merusak kehidupan kita. Dan saudara akan kembali, bahkan menoleh ke belakang, tidak akan kembali menoleh ke depan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang Tuhan ingin supaya kita tidak tersandung dan tidak salah dalam menyikapi ketika kita akan ikut Tuhan. Yaitu jangan mengikut Tuhan karena ingin memperoleh berkat yang sementara. Itu semua bagian daripada Tuhan ingin menyediakan selama kita hidup. Fokuslah kepada kekekalan. Yang kedua, jangan tersandung oleh hal-hal yang duniawi, memprioritaskan hal yang dunia ini prioritaskan. Biasanya perkara-perkara dunia yang kalau kita ingin menjadi prajurit yang menyenangkan komandan, yaitu Yesus Kristus, kita harus mengutamakan Tuhan, komandan dari segala berkat-berkatnya. Yang ketiga, jangan kita menoleh ke belakang. Sebab ketika kita menoleh ke belakang, maka kita tidak fokus kepada tujuan. Kita tidak bisa berlari dan kita tidak bisa giat bekerja. Karena kita tersandung dengan masa lalu kita. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya yang kali ini telah mengalami bagaimana kita menjadi orang Kristen. Kalau saudara selama ini telah bersikap keliru, kita mau bertobat dan berubah. Kita akan fokus dan kita akan menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Yang ada di rumah masing-masing untuk mengangkat satu pujian. Kalau ku hidup bagimu. Kita angkat rapnya saja. Kita angkat rapnya saja. Sudah. Kalau ku hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Ku hidup bagi mataku tetap memandang dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu.
hanya tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Pujian ini bukan sekedar ungkapan perkataan kami yang kosong, tetapi kerinduan kami setelah kami mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami menyadari supaya kami tidak salah bersikap sebagai seorang murid yang mengikut Tuhan. Karena itu Tuhan tanamkan firman-Mu supaya kami tidak mencari hal-hal yang fana menjadi tujuan hidup kami mengikut Tuhan. Supaya kami tidak tersandung oleh hal-hal yang sementara yang menjadi tujuan orang dunia untuk dimiliki. Dan supaya kami boleh tetap fokus kepada apa yang akan kami tuju. Melupakan masa lalu kami. Sekalipun ada hal yang baik, tapi biarlah kami tidak terjebak oleh hal-hal yang baik. Sehingga kami tidak bergiat, tidak bekerja dan tidak fokus. Tidak bisa berlari. Karena itu Tuhan, urapi kami dengan firman-Mu hari ini. Tertanam bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Sehingga mereka berubah dan mereka mendapat berkat daripada Tuhan. Berkat yang kekal. Walaupun kami juga perlu berkat yang sementara tidak menjadi fokus dan utama. Berkati mereka Tuhan yang mendengarkan firman, yang sakit mohon Tuhan Kau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam masalah Tuhan beri jalan keluar supaya mereka tetap kuat menanggung di dalam Tuhan, karena Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dan kami ucap syukur bahwa Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita katakan sama-sama amin. Baik, puji nama Tuhan Bapak Saudara, tiba saatnya kita akan sudah ibadah kita dan saya jemput kita semua berbangkit berdiri. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna, ajaib, mulia dan agung dari Bapa di surga, damai sejahtera di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persetujuan rohnya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datanglah kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan sama-sama amin. Terima kasih